Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have to menceritakan tentang seorang pria culun bernama David. Selain menjadi penulis, David juga bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di sana. Bisa dikatakan ia mempunyai hidup yang mapan, namun hatinya begitu kosong karena ia masih jomblo alias sendirian. Selesai bekerja, David pun pergi menemui temannya yang bernama Elisa untuk mengambil promak yang telah ia pesan. Dengan sedikit ngefly, David pun mengganti lagu di sana dengan campur sari kesukaannya. Kejadian itu tak sengaja membuat ia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Kate, gadis premium stok terakhir idola bocil FM. Anjir, Alexandro Daddaria. Salah dong. Mereka terlihat asik mengobrol mengenang masa lalunya dan dilanjutkan dengan berdansa bersama. Dan kini setan mulai muncul di tengah-tengah mereka. Namun sayang sekali Johnny kecil David harus kecewa kali ini karena Kate mengatakan bahwa ia teringat dengan pacarnya yang berada di luar kota. Jadi Kate ini telah mempunyai seorang pacar bernama Simon dan kini sedang LDR-an. Kate, gadis cantik itu berusaha untuk selalu setia kepadanya. Ya ini cewek idaman gitu ya. Singkat cerita, David menjalani hari-hari seperti biasa. Saat berada di kantor, ia curhat ke temannya yang bernama Mike bahwa ia sangat menyukai Kate. Mike tak mau melihat sahabatnya kecewa karena gadis yang dicintainya telah mempunyai pacar. Ia pun mengajaknya untuk pergi ke pesta nanti malam. Siapa tahu ia bisa menemukan pengganti yang lebih premium dan lebih cantik. Malam pun tiba. Terlihat hingar-bingar pesta yang mengiringi muda-mudi masa kini di sana. Namun tidak dengan David. Ia merasa hampa dan tak nyaman di sana. David pun memutuskan untuk menghubungi Kate dan mengajaknya keluar malam ini. Kate yang kesepian setelah lama LDR terlihat senang David mengajaknya kencan. Dan setelah malam itu, Kate dan David pun terlihat semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan aduh balik jujum. Hari terus berlanjut. Saat David sedang bekerja, David mendapat DM dari Kate memberi kabar baik untuk kelanjutan hubungan mereka. Yang pertama, Kate diterima magang di sebuah perusahaan besar di kota itu. Dan yang terpenting adalah Kate, gadis premium ini, telah putus dengan pacarnya. Jadi dia juga jomblo seperti itu. Mendengar hal itu tentu saja membuat David sangat senang dan bisa mencicipi anyok-nyok karena Kate hanya tinggal sendiri di apartemennya. David pun mengajak Kate untuk tinggal bersama di apartemennya. Kalian pasti sudah tahu kalau scene ini tak akan jauh dari dunia perkentuan. David pun menyempatkan untuk menemui orang tuanya dan mengatakan ia sangat nyaman dengan pekerjaan yang sekarang ia kerjakan. Ditambah hadirnya Kate sebagai pelangi baru membuat hari-hari David lebih berwarna. Tak lupa David juga memberitahu sahabat-sahabat baiknya bahwa kini Kate tinggal seatap dengan David. Hingga tiba-tiba masalah mulai menghampiri mereka. Saat David datang ke kantor, ia dipanggil bos. Bos itu memberhentikan David secara sepihak karena perusahaan sedang terpuruk dan lagi ada di bawah. David juga harus mengembalikan semua fasilitas dari perusahaan tanpa pesangon sepeser pun. Bersamaan dengan itu, Kate juga memberi kabar David bahwa selama ia magang tak mendapat upah sama sekali. David yang frustasi pun memanggil Elisa memesan promak agar pikirannya lebih tenang. Dan setelah Elisa pergi, saat David mendengarkan lagu udut Bob Marley, inspirasinya muncul seketika. Tak buang-buang waktu, David pergi ke ATM mengambil semua tabungannya dan pergi menemui Kate untuk memberitahu bahwa ia berniat untuk menjadi pengepul genjer. Dengan untung yang menggiurkan, tentu saja David bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan pekerjaan barunya tersebut. David juga berjanji tak akan pernah memakainya. Kate awalnya tak setuju dengan hal itu. Namun, ekonomi yang kian mendesak membuatnya tak bisa berbuat banyak dan pasrah dengan keputusan David. Mau gak mau ya, karena aku juga gak punya duit seperti itu. Singkat cerita, David pergi menemui Elisa agar ia dikenalkan dengan pengepul genjer di sana. Dan benar saja, tak berselang lama laki-laki hits di Brooklyn yang bernama S itu datang menemui mereka. Setelah negosiasi terjadi, S mengingatkan dengan tegas kepada David agar tak memberitahu dan membicarakan hal ini kepada siapapun, kalau tidak nyawanya akan menjadi taruhan.
Talk about the weather. Stay paranoid, B. Kini, David mulai mengemas genjer-genjernya dan memasarkan sayurannya itu ke kontak-kontak yang ada pada ponselnya. Namun sayang, setelah beberapa hari berlalu tak ada satu orang pun yang membeli sayuran David tersebut. Ia pun menceritakan hal itu kepada Kate hingga saat Kate memperlihatkan sebuah sofa yang diinginkannya. David seketika mempunyai ide yang begitu cemerlang. Pria culun itu mulai membuat fanspage pribadi untuk menawarkan dagangannya tersebut di Facebook. Benar saja, tak berselang lama setelah itu David mendapat pelanggan pertama. David, mantan pria kantoran itu terlihat sedikit canggung dengan pekerjaan ini. Tapi ya sudahlah ya, tak kerja tak makan, cowok. I'm definitely not a cop. But I might be a psychopath wants to worry or a apartment murder you. Maybe I should get one of those stickers that says... Hari terus berlalu, usaha David kini berkembang begitu pesat dan semakin maju. Cuan-cuan David untuk membahagiakan Kate mulai terkumpul. Ada satu momen di mana saat David menemui pelanggan sultannya. Pelanggan itu nampak tertarik dengan David dan memberinya sejumlah uang untuk memberi sepeda baru. Wadaw, dikasih sepeda baru dong. Dengan sepeda barunya, David pun pergi menemui Kate yang telah menunggu di taman. Tak lupa David juga membawakan permen kesukaan Kate biar bisa dikenyot. Dan disinilah saya teringat kalau bahagia itu nggak harus mewah. Well, at the risk of sounding tautological, I prefer to think of it as muscular. Kate, gadis label spek bidadari, mandang cowok dan dari materi aja. Scene lalu berganti di saat David menemui Ace. Dengan perkembangan bisnisnya, David yang dipandang sebelah mata oleh Ace kini diperlakukan dengan baik oleh pengepul senior tersebut. Namun saking sibuknya David dengan bisnis yang digelutinya membuat ia semakin jauh dengan teman-teman dan juga Kate. Bahkan kini David juga sudah mulai berani memakai genjer-genjer yang dijualnya hingga pada saat acara ulang tahunnya sendiri, ia tak sadarkan diri dan pingsan. Get the check. Separate. Sebenarnya ada kesempatan untuk David berubah saat ia sedang mengantar ke salah satu pelanggannya. Ia mendapat tawaran pekerjaan baru sebagai penulis di perusahaan itu. Namun David yang telah merasa nyaman dengan bisnis ini pun menolak tawaran tersebut. Setelah selesai menemui pelanggan-pelanggannya, David pun segera pulang. Melihat kedatangan David, Kate yang sudah muak setelah serabinya dianggurin selama 2 bulan gak dipegang, ia pun mengeluarkan unek-uneknya saat itu juga. Terlihat David yang berusaha memperbaiki hubungan mereka dan berjanji akan mengajak pergi makan malam gadis premium itu besok malam untuk mencairkan suasana dan supaya serabimu kenyang lagi seperti itu. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu Kate pun tiba. Setelah dandan cantik, selewe beri-beri ia pergi ke restoran menunggu kedatangan David untuk biar David yang bayar ya, karena gak punya uang, pesan air dulu. Sementara itu terlihat David yang masih mengantar dagangannya ke pelanggan. Awalnya David mau datang menemui Kate, namun pelanggan itu terus merayu David dan membawakannya 2 cewek gemoy untuknya hingga David melupakan janji kencannya dengan Kate di malam itu yang tentu membuat hidupnya berantakan. Keesokan harinya saat David tersadar, ia telah berada di kamar dan melihat banyak sekali tulisan yang berisi tentang kebencian Kate kepadanya. Kate juga memberitahu bahwa ia pergi kembali ke orang tuanya dan tak ingin bertemu lagi dengan David. Tapi dikasih alamat rumahnya di sana, kan kocak gitu. Sejak hari itu David menjalani rutinitasnya tanpa gairah sedikit pun. Semua nampak sepi setelah pelanginya pergi. David merasa menyesal telah menyia-nyiakan waktunya dengan Kate, si gadis premium idamanku itu. Untung saja ada si Mikey, sahabat baiknya yang masih setia menemani David dalam keadaan seperti ini. Singkat cerita, seperti biasanya, setelah mengambil genjer, ia pergi untuk memberikan kepada para pelanggannya. Namun sesaat setelah David pergi, ada Ladusing yang menangkap Ace. Sedangkan David yang tak mengetahui hal itu berlalu pergi begitu saja menemui para pelanggan-pelanggannya. Hingga di pagi hari yang cerah, David mendapat sebuah telepon dari Elisa yang memberitahu bahwa Ace tertangkap polisi. Dan Ace mengira Davidlah yang melaporkannya. Tentu saja hal itu membuat David sangat tak tenang. Dan benar saja, saat David pulang dari berkeliling, tiba-tiba ada seseorang yang menodongnya dengan senpi. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah anak buah Ace. David berusaha meluruskan semuanya, namun Ace yang sudah naik pitam pun tak memperdulikan penjelasan David, langsung diajar pakai bogu mentah.
Can we get some little treat for me? Tak puas membuatnya babak belur, S juga mengambil semua uang David untuk berpesta pora dan mengganti kerugian untuk menebus Ladus. Hari David sangat buruk setelah kepergian Kate. Semua masalah terjadi secara bersamaan. David yang tak bisa jauh dari ibunya itu pun mencurhatkan semua masalah kepada sang ibu. The way it tastes, like a little friend. Ternyata ya, Bandar Genjer Amerika Serikat anak mama. Oh my gosh. David juga membicarakan masalah-masalahnya kepada dua sahabat baiknya tersebut. Syukur kalau impian dikandani ngeyel, ucap salah satu sahabatnya. Hingga di pagi yang cerah dengan semangat 45, David memutuskan untuk menyusul Kate ke kediaman orang tuanya. Demi hubungannya dengan si gadis premium, David rela mengayuh sepeda itu selama berjam-jam dengan jarak yang sangat jauh. Setelah sampai di rumah Kate, ia berusaha menjelaskan semuanya dan berjanji akan mencari pekerjaan yang lebih baik untuk hidup mereka bersama. Namun siangnya, ternyata Simon masa lalu Kate kembali datang menemani kesepian gadis bibitan unggul tersebut dan sudah si sopan sasu. Orang masa lalu memang asu sih, pancen bajingan kok. Seperti penulis saya yang dihajar sama masa lalunya. Anjay, ditikung sama masa lalunya. Iyalah, jelas masa lalu tuh biasanya udah bisa ngerasain. Yang pertama itu sebagai tujuan biasanya, yang kedua itu sebagai pilihan gitu. Kalau tujuannya lebih enak dari pilihannya, ya mending mengambil yang tujuannya, yang pasti aja gitu lah. Yang pilihan buang. David yang tak mau kehilangan momen pun mencipok Kate di hadapan kekasihnya tersebut, yang membuat Kate terlihat sangat amat bahagia dengan ciuman itu. Dan film diakhiri dengan Simon mengejar David karena jengkel pacarnya dicipok di depan matanya sendiri. Jaya. Oke lah, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. I love you so much. Kalian pelitaku, kalian mentariku, kalian penyemangatku. Intinya ya, thank you banget lah. Intinya di film ini adalah Mbak Alexandra Daddario adalah idolaku. Itu aja lah, semua film yang Mbak Alexandra Daddario mainin aku pasti suka. Itu aja. I love you. Bye bye, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe bila kalian suka, dan kalau tidak suka ya silahkan dislike aja. Gitu aja sih. Bye bye. I love you.